Sebentar. Bisa. Kalau nggak bisa pakai ini habisnya lebih canggih ini. Masukin semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kedengaran Pak Asril? Kalau pakai duit bagus Pak Asril. Pak Asril kedengaran enggak? Matiin aja ini mati suara. Jangan pakai suara ini. Sebentar saya setel dulu ya. Ya, alhamdulillah. Kedengaran Pak Asril? Bagus, baik. Kita mulai. Padahal di tadi sudah mulai. Kita ulang lagi Bapak dan Ibu sekalian. Judul malam ini adalah apa judulnya? Hukum. Ini pakai hukum nih. Hukum mengadakan maulid. Dalam menurut versi 18 mazhab. Berapa mazhab? 18 mazhab. Kalau sanggup saya cari, mungkin di atas 100 mazhab saya dapat nanti. Tapi 18 dulu. Ini kajian sederhana, bukan nggak berat-berat kajian. Jadi yang sudah saya dapat sebenarnya 19, tapi 18 saya dalam. Dasar maulid hukumnya boleh atau tidak? Tidak kita keluarkan kalimat boleh atau tidak. Kita kaji pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maaf, Islam pun tidak ada kalau tidak ada Nabi. Quran pun tidak ada kalau tidak ada Nabi. Kalau begitu Nabi Muhammad, ya, adanya Al-Quran dan jayanya Islam, ini adalah Allah muliakan kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, penghulu segala nabi, wa sayyidul mursalin, dan penghulu segala rasul, wa khatamin nabiyyin, dan akhir segala nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau begitu kalimat-kalimat tadi, apa pertama? Sayyidul mursalin, kemudian wa khatamin nabiyyin, penghulu rasul dan penutup nabi-nabi. Tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Kira-kira mulia enggak mulia?
Kalau begitu sepakat ulama dunia, Nabi Muhammad adalah sosok termulia manusia di atas permukaan bumi. Itu sepakat, belum ada yang bilang, yang ngomong melebihi itu. Satu. Itu satu. Yang kedua, ini alasan kedua. Nabi Muhammad kita terima merupakan sosok paling mulia dari nabi-nabi dan rasul yang ada. Ratusan ribu para nabi-nabi, Nabi Muhammad belum ada saingannya. Sangat mulia. Kalau begitu, pertanyaannya, boleh tidak? Nah, udah mulai ini. Singkatnya, boleh tidak tanggal lahir beliau, karena beliau sosok mulia, kita coba memperingati kelahiran beliau. Kelahiran sosok yang paling mulia di atas permukaan bumi. Dari Nabi Adam sampai dunia kiamat, sepakat sosok yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah. Boleh tak kita memperingati kelahiran sosok yang paling mulia itu? Jangan jawab dulu. Kita coba lihat. Ini singkat saja dulu. Nabi Muhammad datang ke Madinah. Masuk ke Madinah meninggalkan kota Mekah. Di sana Nabi Muhammad sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi melihat orang Yahudi Madinah hari Senin, hari 10 Muharram. Sahabat Nabi melihat Yahudi Madinah tanggal 10 Muharram, mereka berpuasa. Ini hadis sahih. Laporan itu kepada Nabi. Ditanya oleh sahabat Nabi kepada Yahudi, "Hai Yahudi, kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram?" Rame-rame. Tanggal 10 Muharram Yahudi Madinah berpuasa. Sahabat Nabi bertanya, "Kenapa kalian berpuasa di 10 Muharram?" Jawaban Yahudi, "Kami bangga dengan selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun mengejar Nabi Musa untuk membunuh. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukul laut dengan tongkatnya yang pendek. Lautnya yang luas dipukul, perintah Allah dipukul dengan tongkat Nabi Musa yang pendek. Berapa meter? Katakanlah 5 meter. Enggak sampai. Tongkat Nabi Musa pendek. Allah katakan, pukul laut. Dipukul air laut. Akhirnya yang sebelah kanan menjadi gunung, air yang sebelah kiri jadi gunung, di bawah itu pasir, tengah lautan. Nabi Musa masuk ke situ bersama para sahabat Nabi Musa yang beriman kepadanya. Sampai ke sana, ke tepi laut sana, naik ke darat. Fir'aun dari belakang mengejar, pakai tombak, pakai rencong, pakai senjata, pakai alat semuanya bentungan, mengejar Nabi Musa. Nabi Musa dan orang-orang beriman dengan Nabi Musa sudah naik ke darat di sana. Fir'aun masuk lewat jalan tadi.
Begitu pas di tengah laut, Allah muliakan air untuk menjadi gunung tadi, menjadi air kembali. Tenggelamnya Fir'aun bersama tentara-tentaranya. Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Kata Yahudi, umat Islam, pertanyaanmu itulah saya jawab. Kami puasa 10 Muharram, kenang-kenangan atas suksesnya siapa? Nabi Musa dari kejaran Fir'aun untuk dibunuh. Nabi Musa selamat. Kami setiap tahun berpuasa 10 Muharram, artinya membuat atau istilahnya ulang tahun suksesnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu namanya peringatan sukses Nabi Musa. Boleh enggak kalau Anda umpamanya Anda mendapat profesor atau doktor atau MA atau LC atau WC, dapat Anda bangga, atau Anda nikah, mengulang tahun pernikahanmu, ulang tahun dapat ijazah doktormu, atau ulang tahun tentang keberhasilan sesuatu, boleh melihat kepada hadis ini? Boleh. Pertanyaannya, kalau mengulang tahun keberhasilan Nabi Musa saja diperbolehkan, dilapor kepada Rasulullah oleh sahabatnya, ya Rasulullah, orang Yahudi puasa 10 Muharram karena memperingati selamatnya Nabi Musa. Kata Rasulullah, nahnu aula bihi minhum. Ulang, nahnu aula bihi minhum. Kita umat Islam lebih berhak menghormati Nabi Musa tentang keselamatan daripada mereka. Maka Nabi Muhammad pun ikut berpuasa 10 Muharram. Kenapa? Mengulang tahun keselamatan, ulang tahun keselamatan Nabi Musa. Pertanyaannya, Nabi Musa ulang tahun keselamatan dari Fir'aun, boleh. Nabi Muhammad ikut berpuasa. Sedangkan sekarang Nabi Muhammad lahir, boleh tak kita peringati setiap tahun seperti puasa 10 Muharram itu? Jawabannya jangan ngomong dulu. Bukan boleh, tidak boleh. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Catat, Mahasantri. Hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata begini. Ini Abi Sa'id meriwayatkan Muawiyah bin Abi Sufyan, sama-sama sahabat, mengatakan, inna Rasulullah kharaja ala halqatin min ashabi. Rasulullah pada satu hari keluar, ketemu ada seperti pertemuan sahabat-sahabat. Halakah seperti ini, halakah namanya. Sahabat Nabi ada halakahnya. Nabi datang, Nabi nanya, ma ajlasakum, ngapain aja kalian duduk di sini? Ngapain aja ma ajlasakum, ngapain aja kalian duduk di sini? Ya, itu pertanyaannya. Jawabannya, sahabat Nabi qalu, jawabnya, jalasna nad'ullah. Kami duduk ini sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, semua kami berdoa kepada Allah
wa nahmaduhu, dan kami berzikir dan memuji-muji Allah ala ma hadana lidini, karena kami sudah mendapat hidayah, mendapat agama Islam yang mulia. Karena kami mendapat Islam yang mulia, kami ikut berbangga dan kami berzikir dan kami memuji-muji Allah dan kami berdoa. Oh, kata Nabi Muhammad. Terus wa manna alaina bika, dan kami berzikir, berdoa, memuji Allah. Di samping bangga dengan Islam, kami bangga dengan engkau diutuskan oleh Allah kepada kami. Tuh, udah mulai. Pahami itu. Kami bangga dengan Islam, makanya kami berzikir, kami bertasbih, kami bertahmid, karena kami bangga dengan Islam. Wa manna alaina bika, dan kami berzikir karena Allah mengirimmu, mengutuskanmu kepada kami. Bangga kami. Kalau begitu, boleh kita berbangga dengan Nabi Muhammad dan berselawat dan berzikir karena bangga dengan Nabi dikirim kepada kami, kata sahabat. Qala, kata Nabi, Allahumma ajlasakum ila dzalika, yang benar aja lo. Pada bahasa Betawi begitulah. Yang benar aja. Benar kamu duduk dengan tujuan itu. Tujuan membesarkan agama Allah, dan tujuan karena saya ada, maka kamu berzikir banyak. Allahumma ajlasakum ila dzalika, yang benar aja lo. Benar lo itu. Qalu, jawaban mereka, Allahumma ajlasana ila dzalika. Enggak ada lain tujuan, hanya dua. Kami hormat kepada Islam, maka kami berzikir, kami berdoa, dan kami bertahmid, dan kami bangga dengan engkau ya Rasulullah, dikirim oleh Allah, diutuskan kepada kami. Ya, setelah mendengar, langsung Rasulullah bersabda, ama inni lam astaghlikum tuhmatan lakum. Saya tidak nuduh kalian. Tuh, saya tidak berpikiran negatif dengan kalian. Terus, wa inna ma atani Jibril. Tadinya Sayyidina Jibril alaihi salam, malaikat Jibril datang, fa akhbarani. Jibril menyampaikan kepada saya, annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa seluruh malaikat bangga dengan kalian berselawat kepada Nabi karena menghormati Nabi yang diutus kepada kamu. Yubahi bikumul malaika. Makanya, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Diperbolehkan bangga malaikat. Bangga malaikat. Jawab serentak, jelas? Jelas. Hadis ini riwayat Imam Nasai, tulis. Sudah. Yang selanjutnya kita singkat kalimat. Bagaimana dua hadis tadi mengisyaratkan tidak ada masalah di Maulid. Dengar, di dua hadis tadi tidak ada masalah dengan perayaan Maulid. Abi, tolong jelaskan mazhab-mazhab, 18 mazhab yang telah dijanjikan di flyer. Ready? Di flyer berapa mazhab? 18 mazhab. Dr. Badrudin berapa mazhab? 18 mazhab. Bagaimana pikiran mereka? Tolong catat. 1.
kita ambil yang sensitif sedikit. Yang paling sensitif. Siapa? Ibnu Taimiyah kita ambil dulu. Karena yang bilang tidak ada maulid rata-rata ulama Saudi. Rata-rata yang bilang tidak ada maulid ulama Saudi. Ulama Saudi mazhab Hambali. Dasar hukumnya lebih banyak diambil dari Ibnu Taimiyah. Kita lihat Ibnu Taimiyah. Tulis di dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, karangan Ibnu Taimiyah. Karangan Ibnu Taimiyah nama kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim, karangan Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Fata'zimul maulid wa ittikhadihi musiman, maka membesar-besarkan kelahiran Nabi, wa ittikhadihi musiman, setiap tahun dilakukan, qad yaf'aluhu ba'dun nas, sudah pernah dilakukan oleh sebahagian umat, wa yakunu lahu fihi ajrun azim, dan yang dilakukan oleh umat itu adalah punya pahala besar. Ngomong siapa? Kurang semangat. Ngomong siapa? Ibnu Taimiyah. Ngomong siapa? Ibnu Taimiyah. Kenapa ajrun azim? Besar pahalanya li husni qasdihi, karena niat orang yang membuat perayaan Maulid itu niatnya baik sekali, menghormati kelahiran Nabi. Wa ta'zimihi, masih kata-kata Ibnu Taimiyah, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang merayakan Maulid sedang mengagung-agungkan Nabi akhir zaman. Jawab serentak jelas. Ini bahasa siapa? Ibnu Taimiyah dalam kitabnya sebutkan Iqtida'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Jawab semuanya. Jelas? Jelas. Nomor 1, mazhab Ibnu Taimiyah boleh. Mazhab yang kedua, mazhab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, fatwa beliau di saat beliau menceritakan tentang resepsi pernikahan, saat menyampaikan tulisan beliau tentang hukum hadirnya di resepsi pernikahan, beliau menyindir sedikit. Su'ilah, sedang ngomong tentang hukum resepsi pernikahan, su'ilah, ada instruksi, ada pertanyaan dari sahabat beliau, an amalil maulid nabawi fi syahri Rabiul Awal. Apa hukumnya wahai Syekh Maulana siapa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, apa hukum kita buat maulid? Apa hukum kita buat maulid? Beliau menjawab, sebelumnya, hal huwa mahmud, boleh, atau mazmum atau bid'ah, wa hal yusabu fa'iluhu aula, kira-kira yang menghabiskan dana untuk maulid dan tersita waktu untuk maulid, apakah berpahala atau dapat dosa? Apakah berpahala atau dapat dosa? Ini adalah ada apa? Ini pertanyaan dari sahabat
Sahabat siapa? Sahabat Suyuti kepada Imam Suyuti. Terus beliau Imam Suyuti menjawabnya. Tahu nggak Imam Suyuti siapa? Beliau mujtahid mutlak dalam pendapat usuliyun. Ahli usul fiqh dunia sepakat nanti dalam kuliah nanti saya menyampaikan Imam Suyuti termasuk mujtahid mutlak. Kitab beliau judulnya 603 kitab. Satu-satu kitab seperti Ad-Durrul Mansur tafsir sampai 10 jilid. Ini 603 kitab, berapa ribu jilid. Itulah Imam Suyuti. Mazhab beliau mengatakan anna asla amalil maulid, aslinya mengadakan maulid ijtima'un nas, dengan cara mengumpul manusia, wa qiraati ma tayassara minal Qur'an, tadi baca Quran, wa riwayatul akhbar, dan cerita tentang sejarah Nabi lahir, ceramah tentang Nabi, al-waridah fi mabda amrin Nabi, wa ma waqa'a fi maulid, secara lahir beliau bagaimana, disampaikan semuanya. Sudah habis ceramah, baca Quran, berzikir, menyampaikan sejarah Nabi, sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi. Kan begitu? Sudah. Kemudian summa yamuddu lahum semak. Kemudian keluarlah makanan-makanan, nasi wudu, nasi lewet, nasi padang, dan ayam panggang, ayam goreng. Keluarlah yaqulunahu, mereka makan setelah ceramah tentang maulid, wa yansarifuna, dan mereka setelah itu pulang dengan sopan, min ghairi ziyadatin ala dzalika, tanpa ada tambahan. Tidak ada nyanyi-nyanyi, drum-band, pukulan-pukulan, goyang-goyang, lucu-lucu, panjat pinang atas nama maulid. Tidak ada tambahan, cuma tadi begitu aja. Minal bid'ah al-hasanah, itu adalah bid'ah yang diperbolehkan. Makanya kalau cuma begitu boleh, tapi kalau sudah goyang-goyang, model kampungnya Dr. Badrudin. Dr. Badrudin di daerah Sigli, tahu di Aceh, ya, dibuat panggung nggak tanggung dari kayu jati. Oh, sudah dibuat dengan kuat, naik situ nyanyi selawat, katanya selawat, entah apa, akhirnya roboh panggung, ada yang patah, ada yang luka. Jawabannya, ini menurut Suyuti nggak halal. Tolong dengar, ini mazhab Syafi'i. Jawab serentak, jelas? Jelas. Ya. Kenapa boleh? Wa izharan al-farah wal istimsar bi maulidis syarif. Bangga dengan kelahiran Nabi. Cuma begitu. Baca Quran, baca selawat, mengungkapkan sejarah lahir Nabi, sejarah perjuangan Nabi, tentang Al-Quran dan Sunnah. Itu cukup. Makan pulang. Ada bawa? Yang anak-anak mahasiswa nggak bawa, Abi aja bawa pisang besar-besar dan nanas yang gede-gede. Jawab serentak, jelas? Kalau cuma itu beda hasanah, boleh. Tapi kalau sudah lewat batas, rebut-rebutan makanan ditumpuk di atas di suatu tempat, kemudian plastik tempat taruh makanan digantung di atas, cara ngambilnya akhirnya ketawa-ketawa, ada yang jatuhlah makanan, malah itu lucu-lucu. Itu tidak diperbolehkan menurut pandangan Imam
Mazhab Suyuti. Ini mahasantri jangan macam-macam nanti. Ini harus paham. Jawab serentak jelas. Yang mazhab yang ketiga, mazhab, maaf, ulama Indonesia yang paling hebat siapa namanya? Siapa? Imam Nawawi, bukan imam, Syekh Nawawi Al-Badani, belajar di Mekah. Sama siapa? Sama Ahmad bin Zaini Dahlan. Tuh gurunya paling besar, Imam Abu Hashim Asy'ari, ya Hadratul Syekh. Kemudian Syekh Nawawi Al-Badani, beliau belajar sama Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan Al-Makki Mekah. Mazhab Syekh Zaini Dahlan Mekah mengatakan begini. Ini dengar baik-baik. Apa kata beliau? Jaratil ada. Tuh dengar beliau. Apa kata beliau? Jaratil ada. Apa jaratil ada? Berlaku dalam kebiasaan manusia. Annan nas idza sami'u dzikra wad'ihi, kalau mendengar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqumuna, mereka begitu mendengar bacaan apa? Fawaladathu ummuhu sallallahu alaihi wasallam, maka Aminah melahirkan Rasulullah. Begitu didengar kalimat melahirkan, langsung yang umum bangun semua begini. Sallallahu alaihi, ada di saat mendengar lahir Nabi, yaqumuna, mereka bangun berdiri. Ini dengan asal usul berdiri waktu lahir Nabi. Yaqumuna, mereka bangun semua. Ta'ziman lin Nabi, penghormatan besar, memuliakan Nabi sudah lahir. Masa Nabi lahir ada duduk? Siapa mazhab siapa? Mazhab Ahmad Zaini Dahlan, guru besar Mekah, yang Syekh Nawawi Al-Badani, kebanggaan orang Indonesia. Itu guru beliau itu. Gurunya Syekh Nawawi Al-Badani. Siapa namanya? Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Bukan Zaini Parung. Ini ada di sini Zaini Parung. Bukan. Zaini Dahlan. Ya, jelas kira-kira? Semangat. Jelas? Bukan Zaini Parung, Zaini Dahlan. Ya, akhirnya dengar Ridwan Habib, asal usul berdiri waktu Maulid, salah satunya disampaikan oleh imam besar kota Mekah dan guru besar mazhab Syafi'i di Mekah, yaitu Al-Allamah Ahmad Zaini Dahlan. Ulama-ulama Indonesia semuanya dari keturunan dulu beratus-ratus tahun yang lalu, gurunya ini. Sudah. Wahadal qiyam, berdiri karena mendengar suara Nabi telah lahir. Fawaladathu ummuhu sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Aminah ibunya melahirkan putranya Nabi Muhammad. Langsung semuanya berdiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada nggak? Kurang semangat ada nggak? Itu diperbolehkan. Kenapa? Lima fihi min ta'zimin Nabi. Itu kemuliaan yang kita sampaikan, kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa mazhab? 3. Mazhab yang keempat, catat semuanya. Mazhab yang keempat, mazhab As-Subki, Imam As-Subki. Ini beliau di abad ke-8 Hijriah atau ke-7 Hijriah, kira-kira 800 tahun yang lalu.
800 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, Imam Subki ijtama'a indahu kasirun minal ulama asri. Tokoh-tokoh ulama semuanya yang hebat seluruh negara Arab berkumpul di depan Imam As-Subki. Udah berkumpul kayak muktamar. Wa antan hiyal ashraf inda simai qiyaman sufufan au jathiyan ala rukab. Begitu ada orang mengucapkan fawaladathu ummuhu sallallahu alaihi wasallam, maka Siti Aminah melahirkan seorang bayi yaitu Nabi Muhammad. Pada saat itu semua orang-orang yang ada di situ, ulama-ulama bangun semuanya. Imam Subki tidak belum bangun, duduk kok bangun? Rupanya ulama-ulama lain semua bangun. Fa inda dzalika, pada dilihat oleh Imam Subki pada orang bangun semuanya, qama Imam Subki wa jami'u man bil majlis. Semua orang dalam majlis ulama-ulama dan Imam Subki semua bangun. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya begitu. Jawab serentak jelas. Semangat jelas. Ini sudah yang keberapa mazhabnya? Sekarang yang kelima. Yang kelima, pernah kita dengar dalam mazhab Syafi'i ada seorang ulama besar yaitu Imam Nawawi, bukan Nawawi Bandani. Ini Nawawi yang Majmu' Syarah Muhadzab yang luar biasa. Ilmunya lautan ilmu. Ada orang bilang, banyak enggak ikan di laut? Banyak enggak? Berapa? Mengenai itu. Begitu ilmu Imam Nawawi ini. Gurunya Imam Nawawi ini namanya Al-Allamah Abu Syamah. Siapa? Al-Allamah Abu Syamah. Al-Allamah Abu Syamah, guru besarnya lautan ilmu. Siapa lautan ilmu? Imam Nawawi berkata begini, Abu Syamah, wa min ahsani mabtada'a fi zamanina, sesuatu yang paling hebat yang dilakukan di zaman kita dan tidak dilakukan pada zaman Nabi. Ulang. Yang dilakukan di zaman kita, kata beliau, zaman beliau abad keberapa? Abad ke-6. Abad ke-7. Karena Imam Nawawi meninggalnya tahun 676. Jadi abad ke-7. Beliau gurunya ini yang ngomong. Sesuatu yang dibuat oleh masyarakat tidak ada pada zaman Nabi, yaitu berkumpul manusia fil yaumi li yaumi maulidihi, pada hari lahirnya Nabi Muhammad. Semuanya apa dilakukan oleh manusia? As-sadaqah. Kalau keluar sedekah, kalau di Madura seluruh ayam-ayam keluar dari kampung, semua orang dikasih ayam hidup 1 ekor. Kalau di sini di Kalbun Saleh dikasih bebek hidup 1 ekor. Semuanya. Kalau di Aceh dikasih kelapa muda 1 tandan 1 orang. Bahwa bagaimana? Yang dikasih beras, dikasih gula, sembako. Sudah minas sadaqat. Kemudian wa idharuz zinah wasurur. Bangganya, senangnya, senyumnya, bahagianya, semua pakai baju baru. Luar biasa seperti lebaran karena menghormati lahirnya Nabi. Kata Abu Syamah, syekhnya Imam Syafi'i, fa inna dzalika musy'iru bi mahabbatin Nabi. Itu pertanda sebagai bukti sayang dan cinta kepada Nabi. Wa ta'zimihi,
fi qalbi fa'ilin dzalika, itu adalah sesuatu kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sedekah dan pemberian itu. Wa syukran lillah ala ma manna bihi min amjadi Rasulillah. Subhanallah, karena Nabi sudah lahir, mereka bangga dengan kelahiran Nabi yang arsalahu rahmatan lil alamin. Jawab serentak jelas? Kurang semangat jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, berapa orang mazhab sudah? 5. Mazhab ke-6 yang membolehkan maulid. Al-Imam Al-Allamah As-Sakhawi, siapa namanya? Al-Imam Al-Allamah As-Sakhawi. Apa kata Imam Al-Allamah As-Sakhawi? Ini ulama besar, bukan sembarangan ulama. Kalau Imam Sakhawi ini, termasuk yang lain dan sebelumnya, di Indonesia hampir tidak ada orang. Semua ulama Indonesia ada 1 juta orang. Otaknya dikumpulkan, nggak ditukar sama Imam Sakhawi ini. Ini nggak cilek-cilek, nggak kaleng-kalengan. Ngomong nggak kaleng-kalengan ini. Habib, dengar baik-baik. Dan nggak ada yang mau begini. Seluruh datang orang Aceh, dengar ceramah orang Aceh tak boleh. Ada yang ngomong begini? Kagak. Di Jakarta juga ada nggak? Bilang ada, nggak ada. Ada nggak? Kurang semangat. Ada nggak? Ada. Yang bilang ada nggak masuk. Nggak ada. Nggak percaya sama Ismail, benar nggak? Ada yang ngomong begini? Belum ada yang merincikan ulama-ulama siapa saja yang ada. Sudah, kata Imam Sakhawi, inna amal maulid hadatsa ba'dal qarni tsalits. Waktu Nabi memang enggak ada maulid. Waktu Nabi enggak ada maulid. Waktu sahabat enggak ada maulid. Setelah 300 tahun pertama enggak ada. Setelah itu la zala ahlul Islam min sa'il wal mudun al-kibar ya'malunal maulid. Maulid terjadi setelah abad ketiga. Ini cara ngomong mazhab Sakhawi. Wa tasaddaquna fi layali. Malam-malam lahir Nabi, malam 12 Rabiul Awal, semua manusia ikut berbangga-bangga dengan sedekah bi anwa'is sadaqah. Ada yang pakai uang, ada yang pakai beras, yang pakai ayam, yang pakai bebek, yang pakai durian, yang pakai pisang, yang pakai kelapa, semuanya macam-macam. Sudah, wayatanu Nabi Karatil Maudil Karim, yang sibuk baca. Kalau kita insya Farzanji secara lahir Nabi, wayadharu alaihim min barakatihi kulla fadlin amin. Semua luar biasa. Ini kata Imam As-Sakhawi. Sudah berapa? Sekarang yang 7, Imam Ibnul Jauzi mazhab, dan Imam dan Al-Malik Al-Mughaffar. Apa kata Imam Al-Jauzi, Malik Mughaffar? Sama seperti yang disampaikan tadi. Kemudian yang ke-9, ya, anaknya Imam Al-Jauzi luar biasa, ilmunya sama dengan ayahnya, juga mengatakan, malah Ibnul Jauzi mengatakan begini. Beliau setiap maulid, siapa ngomong? Ibnul Jauzi. Siapa? Ibnul Jauzi. Kata beliau, setiap maulid ada fihi 5,000 ra'sin ghanam. 5.000 ekor kambing sembelih. Wa 100,000 rijal, puluhan ribu ekor ayam. Dajjal. Puluhan ribu ekor ayam. Wa mi'atu alfin zabdiyah.
dan keluar ratusan ribu susu kental, wasati alfi sahne helwa, dan kue-kue makanan manis-manis seperti kelepon, apa? Yang kue-kue apa? Apa? Onde-onde, apa? Kolak, semuanya berapa? Nggak tahu nggak? 30.000 piring. Wa kana yahduru indahu fil mawalid. Orang bawa ke rumah Ibnil Jauzi karena beliau membuat maulid. Datang lagi a'yanul ulama wa sufiyah, berkumpul kayak muktamar ulama-ulama dan para sufi. Wa yutlaqu lahumul bukhur. Bukhur tahu enggak? Apa namanya? Menyan yang pewangi kamar itu di pojok-pojok itu, ya Allah, wangi. Sudah. Wa kana yasrifu 'ala al-mawadih salatami'ati alf dinar, hampir 1 triliun rupiah demi sebuah maulid. Masih ragu? Masih Anda mengatakan maulid bid'ah? Belajar yang banyak sayang. Maka belajar yang banyak sayang. Sebelum mengumpulkan ilmu yang banyak, kau usah ngomong bid'ah dulu. Jawab serentak, jelas. Semangat, jelas. Sudah. Berapa sudah? 9. Mazhab yang ke-10, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa? Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau juga mendukung dan beliau lebih mengedepankan apa yang Abi bilang di pertama tadi tentang maulid. Kami ambil aslun sabitun, pedomannya dari selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Puasa Asyura itu pendapat Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhab yang ke-10. Kita nggak usah ceritakan, udah paham tadi. Malah beliau Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini jangan coba-coba. Siapa? Ahli hadis terkemuka. Kitab Fathul Bari 16 jilid syarah Sahih Bukhari. Kurang apa ulama besar itu? Mengatakan, dengar, Juzia Abu Lahab. Abu Lahab penghuni neraka. Tapi penghuni neraka Abu Lahab dapat ada Abu Lahab pada tanggal maulid lahir Nabi, bitakhfifil azab anhu yaumal itsnin. Setiap hari Isnin tanggal lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab diringankan azab oleh Allah. Yang ngomong siapa? Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa? Bisa babi i'taqihi Suwaibah. Karena Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Begitu lahir Nabi Muhammad, datang Suwaibah budak itu ngomong kepada Abu Lahab, wahai Mister Abu Lahab. Mister pula. Wahai Mister Abu Lahab. Oh, ada apa budakku Suwaibah? Keponakanmu telah lahir. Oh, anak siapa? Anak Abdullah. Udah lahir, udah benar-benar. Kalau begitu kamu merdeka. Langsung dimerdekakan budak. Suwaibah yang menyampaikan itu. Sudah. Allah memuliakan Abu Lahab dengan meringankan azabnya. Ya. Kama akhbara bidzalika Al-Abbas fi manami ra'yin fihi Abu Lahab. Jadi Al-Abbas ini
mimpi Abbas, mimpi Abu Lahab masuk neraka, tapi setiap hari Senin diringankan azabnya karena memerdekakan budaknya Suwaibah karena bahagia dengan lahir Nabi Muhammad. Ini yang ngomong siapa? Siapa? Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhab yang ke-10. Mazhab yang ke-11, Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasir Asy-Syami. Mazhab yang ke-12, Imam Al-Hasan Al-Basri dari Syafi'i. Semuanya mengatakan begini. Begini kata beliau. Kata Hasan Al-Basri, saya berkeinginan lau kana li mithlu jabal Uhud dhahaban. Kalau saya diberikan kaya oleh Allah sebesar gunung Uhud emas, atau sebesar gunung apa yang paling besar di sini? Salah. Yang paling besar gunung di dunia ini gunung apa? Apa? Everest. Apa Everest ini? Himalaya. Pokoknya begitulah. Gunung, kalau saya punya kekayaan emas sebesar gunung yang paling besar itu, gunung Uhud, la anfaqtuhu. Saya akan menyerahkan kekayaanku di hari kepada jamaah yang membaca Maulid Nabi. Boleh saya ngomong? Ini kan baru ngomong. Kalian mahasantri dapat kiriman dari seseorang untuk dibagi kepada mahasantri. Ada duit banyak. Alhamdulillah. Kok pada senang sekali. Nah, cuma lagi kami pikirkan bagaimana kita bagi. Kita bagi uang cash, atau kita beli makanan, atau kita beli bayar. Kamu yang sedang membayar atau apa? Sedang kami pikirkan. Ini mahasantri. Yang bukan mahasantri kayaknya tak dapat. Jawab serentak jelas. Kalau mahasantri yang belajar semua ini dapat, insyaAllah. Cuma tak banyak. 1.000-2.000. Mazhab yang ke-13, Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Juga beliau mengatakan begini, man habara maulidar rasul wa azama qadrahu faqad faza bil iman. Orang yang membesarkan maulid Nabi dan memuliakannya, dia sukses dengan imannya. Ini Junaid Al-Baghdadi. Mazhab yang ke-14, Syekh Al-Allamah Ma'ruf Al-Qarfi. Apa kata Ma'ruf Al-Qarfi? Hampir sama dengan yang di belakang. Malah mengatakan orang yang memuliakan maulid Nabi kana fi a'lal 'iliyyin, di surga yang paling hebat dan dahsyat. Kemudian yang ke-15, mazhab Al-Imam Al-Yafi'i Al-Yamani. Imam Al-Yafi'i Al-Yamani mengatakan begini, man jama'a li maulidin Nabi ikhwana. Siapa yang mengumpulkan teman-teman pada hari maulid, wa hayya'a ta'aman, wa akhal akhla makanan, wa amala ihsanan. Kalau dia mempersiapkan makanan kepada teman-temannya yang hadir, kemudian dipersiapkan tempat duduk mereka, kemudian diberi sebuah kebaikan kepada mereka, sara sababan liganti maulid, ba'asahullahu yawmal qiyamah. Allah akan bangkit di hari akhirat, masiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ini kata siapa? Al-Imam Al-Yafi'i. Siapa? Imam bukan Syafi'i, Yafi'i. Coba lihat ini mazhab yang ke-15. Mazhab yang ke-16, As-Siri As-Sakti. Sama juga. Yang ke-berapa? Yang ke-berapa? Yang ke-16. Yang ke-17. Ini Raja Sang Raja Harunur Rasyid.
Harun Rasyid, raja di raja, juga sama. Kemudian yang ke-18 Abdul Malik bin Marwan, tabi'in. Masya Allah, itu juga semuanya. Kesimpulannya ini ya yang disampaikan oleh Marwan ini gawat ini. Jadi kalau kayak kesimpulan begini, ada seorang anak muda, ini mazhab Al-Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ini dekat sekali dengan bahasa sahabat Nabi tabi'in. Apa kejadian, tahu nggak? Ada seorang anak muda naik, kalau sekarang kita naik motor dulu, naik kuda. Akhirnya entah bagaimana kudanya melenceng masuk ke depan istana dan membuat anak raja terinjak dengan kudanya dan mati. Kalau istilah kita begini, nah, Ready punya motor RX King, duduklah berpasangan dengan Ananda, berdua dia. Jalan. Tiba-tiba masuk ke kantor Kapolri. Anak Kapolri lagi main itu tergilap dengan motormu, mati. Wah, kira-kira akan selamat mereka berdua? Tolong jawab. Akankah selamat mereka berdua? Enggaklah. Dikunyah oleh Kapolri. Jawabannya, ya. Akhirnya apa? Kalimat di sini. Fasadafa waladahu. Akhirnya mati anaknya. Wa qatlahu, dan terbunuh. Apa? Begitu raja datang, sebelum raja datang, bahwa salah kabar ilal khalifah fa amara bi ihdarihi. Yang nabrak anak saya, tolong bawa sini. Tangkap, bawa sini. Si Ready dengan yang tadi bawa ke sana. Falamma al-asrafa ilaihi, sebelum datang ke raja, ini dua-duanya maaf, hatinya gedebuk kayak main gendang aja. Hatinya tahu nggak? Udah keluar semua jantungnya. Akhirnya terbayang dalam pikirannya. Langsung bernazar. In khallasani liyallahu min hadil waqi'ah. Kalau saya terbebas dari hukuman yang berat ini, akan dibunuh oleh raja karena anaknya mati dengan kereta saya, dengan onta saya. Sudah. Amal walimah azimah wasakra fiha maulid Nabi. Saya buat kumpulkan orang-orang kampung dan saya buat maulid Nabi. Falamma hadara, begitu sampai ke sana, mereka berdua dibawa, diikat di borgol. Tahu nggak? Wa nazara ilaihi, raja melihat mereka berdua, dhahika. Malah raja ketawa. Raja ketawa. Ketawa kepada pembunuh anaknya. Ya. Akhirnya kata raja, ya hada, atahsul sihir, kamu pakai sihir enggak dalam hidupmu? Dianggap oleh raja, si Ananda dan si Ready menyihirkan raja, disihir supaya jangan marah. Qala la, maaf Pak tuan raja, wallahi ya amirul mu'minin, saya enggak pakai sihir. Faqala afautu anka, saya telah maafkan dosamu, dosa membunuh anaknya. Walakin kulli madza qulta, jujur saja kamu baca doa apa datang ke sini? Qala, langsung dia ngomong, in khallasani Allah, saya bernazar tadi, kalau saya ketemu raja dalam keadaan marah sekali, kalau memang Allah Subhanahu wa taala melepaskan dari hukuman raja nanti, saya akan membuat maulid sebesar-besarnya. Langsung raja goyang-goyang kepalanya. Akhirnya kata raja,
Fakharaja syabab wa afa'an qisas, tidak kena qisas. Wa qada alfu dinar, diambil 1000 dinar. Kalau sekarang kita 5 miliar dikasih kepada anak itu, ini untuk membuat maulid Nabi. Kamu bernazar. Sudah anaknya mati, dikasih duit lagi untuk buat maulid Nabi. Pertanyaannya, itu semua di mana kita ambil? Tolong, ini ada kitab sini. Di kitab I'anatul Talibin. Di kitab apa? I'anatul Talibin, syarah Hasyiah Fathul Mu'in. Ya, halaman berapa? Lihat sendiri. Ya, itu yang ke-18. Kritik tadi, maaf anak-anak kami. Coba baca sekali lagi, marhaban rame-rame. Marhaban ya Nurul Aini. Serentak semuanya. Saya mau kritik ini. 1, 2, 3. Gak ada suaranya. 1, 2, 3. Cukup. Marhaban ya Nurul Aini. Ada salah enggak? Marhaban, selamat datang Jaddah. Jaddah apa? Kakek. Husaini, kakek Sayyidina Husain. Siapa? Siapa kakek Sayyidina Husain? Nabi. Selamat datang kakek Sayyidina Husain. Jawabannya, Sayyidina Hasan dimanakan? Sayyidina Husain Anda bangga-banggakan. Sayyidina Hasan kenapa kau tinggalkan? Bukankah Rasulullah kakeknya berdua mereka? Kenapa kamu ambil satu, kamu tinggalkan satu? Gak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jaddal Husaini. Jaddah kakek, Husaini kakek Husain. Padahal Nabi Muhammad bukan kakek Husain saja, tapi kakek Hasan dan Husain. Kenapa kau ngomong Husaini, tidak ada Husain saja, tidak ada Hasan? Jawabannya, dengar. Maulid ini dibuat pertama oleh Syiah. Syiah tidak mengakui Sayyidina Hasan cucu Nabi. Syiah tidak mengakui cucu Nabi Hasan. Malah yang diakui Husain. Datang kita berselawat kepada Nabi Jaddal Husaini, bukan Jaddal Hasani. Jawabannya agak ke Syiahan dikit. Terus bagaimana? Kalbun Salim bukan mazhab Syiah. Saya protes. Terus bagaimana? Ini semua masyarakat sudah apa? Sudah begitu. Walaupun sudah masyhur, semasyhur-masyhurnya, di Kalbun Salim tidak boleh Jaddal Husaini. Karena tinggalnya Hasan. Dan kita Syiah. Walaupun tidak sengaja jadi Syiah, bukan tujuan, tapi lewat situ kita akan jadi Syiah. Terus bagaimana solusinya? Jawabannya, Hasan dan Husain dalam bahasa Arab dua-duanya kalau digabung Hasanaini. Hasan dan Husain kalau digabung dua-duanya Hasanaini. Kalau begitu, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Hasanaini. Tuh yang benar. Jawab serentak jelas. Sekarang 1, 2, 3. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban
muslim masuk. Jangan kau jadi Syiah. Jawab serentak jelas. Yang Syiah jangan jawab. Yang bukan Syiah jelas. Banyak Syiah. Ya, alhamdulillah. Ini kajian ini saya tidak mengada-ngada. Maaf, ini kajian ada tulisannya. Saya coba utak-atik beberapa kitab itu yang saya dapatkan. Makanya jujur saya katakan Al-Azhar Mesir, baru kita coba. Al-Azhar Mesir, sebuah lembaga pendidikan dunia tertua di dunia. Jangan coba-coba. Di saat Saudi baru merdeka, membuat universitas, dosennya kagak ada. Dosennya dikirim dari Al-Azhar Mesir untuk mengajar orang Saudi. Dikirim dari Sudan untuk mengajar orang Saudi. Tahun 85 saya datang ke Saudi, 90% dosennya dari Mesir dan dari Sudan. Tidak ada dosen dari Saudi. Kenapa? Karena mereka belum kuat secara ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, ulama Mesir, ulama Sudan sepakat Maulid itu adalah tidak ada masalah dan diperbolehkan. Jawab serentak jelas. Hanya yang selama ini tidak perbolehkan ulama-ulama, kebanyakannya, tidak semuanya, kebanyakannya ulama Saudi. Itu sekat ilmu saja. Maka orang Salafi yang ada di Indonesia, mereka bermazhab Hambali, mengambil ilmu dari Saudi. Maka pulang ke sini mereka tidak ada maulid. Tapi orang-orang yang keluaran Azhar Mesir, model yang di depanmu ini maulid. Apalagi kalau ada dada kau tahu, dada ayam pisang besar itu lain lagi ceritanya. Sup buntut, wow. Jawaban, saya beriktikad tidak ada masalah di maulid. Maaf, bagi yang mengatakan ada maulid, bagi yang mengatakan tidak ada maulid, itu terima sah-sah saja, itu hak Anda, itu sah dalam agama. Berbeda pendapat yang tidak ada dalam agama, saling menghina dan saling merendahkan dan saling memprovokasi tentang agama. Itu yang tidak ada dalam agama. Apalagi saling menghina lewat media sosial dan sebagainya. Ini tidak ada akhlak. Makanya yang maulidlah, yang tidaklah. Tapi rata-rata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada maulid. Jawab serentak jelas. Malam ini berapa mazhab yang mengatakan ada maulid? 18 mazhab. Coba sebutkan sampai 18. 1, 2, 3. Jawabannya demikianlah ceramah kita malam ini. Jawab serentak jelas. Alhamdulillah. Pak Haji Asril. Haji Asril sudah tidur. Pak Haji Asril. Oh, alhamdulillah sehat Haji Asril. Ya, bagaimana ceritanya? Ini sudah selesai. Ada pertanyaan enggak Haji Asril yang baik, penghuni surga Allah? Belum ada. Mudah-mudahan Abi doakan yang hadir dalam Zoom ini, yang hadir langsung ke pesantren. Ini luar biasa Pak Asril. Coba lihat. Ya, ini semuanya nih. Banyak enggak nih? Kelihatan enggak Pak Asril? Inilah generasi-generasi full masjid. Kayaknya harus diperluas masjid ini. Tuh, luar biasa. Mereka mengundang Pak Asril ke sini.
Kata-kata anak-anak santri siap dijemput katanya. Ya, Pak Zaini sudah sesekali datang, insya Allah. Terima kasih. Kita cukupkan dulu pengajian kita malam ini. Kesimpulannya sudah ada dan kita sudah semakin percaya diri dan tidak boleh saling menghina tentang maulid. Dan maaf kalau bapak-bapak ada maulid, panggillah saya untuk makan bersama. Jawab serentak, semangat Pak Santri. Jelas? Alhamdulillah. Terima kasih. Baca rame-rame. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ini Pak Bantu, Pak Bantu sehat. Sehat. Kalau Esa ada apa? Ada apa?